Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Sidam. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas anugerahnya yang berlimpah, kita masih bisa menjalankan peran dan swadharma kita dengan baik hingga saat ini. Bapak Ibu umat sedharma dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya, Eka Sucahyati, untuk mengangkat sebuah topik, yaitu bersahabat dengan pikiran. Topik ini saya ambil mengingat begitu besar dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam suatu interaksi sosial, di mana sangat rentan terjadi gesekan ataupun konflik. Pikiran ini, jika kita kendalikan dengan baik, maka dia akan menjadi sahabat yang terbaik. Sebaliknya, ketika pikiran tidak kita kendalikan dengan baik, maka dia akan menjadi musuh yang sangat berbahaya, yang akan menjerumuskan kita ke dalam jurang penderitaan yang sangat dalam. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, dimanapun Anda berada, sebelum kita membahas topik tentang pikiran ini lebih jauh, ada baiknya kita mengenal dulu beberapa karakteristik dari pikiran. Pikiran itu tidak stabil, mudah bergerak dan berpindah. Terkadang melayang ke masa yang lalu, melayang ke masa yang akan datang, dan sulit untuk berada di present moment atau di saat ini. Ketika hal ini terjadi, maka emosi-emosi yang negatif seringkali muncul. Ketika pikiran melayang ke masa yang lalu, mengingat lagi peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa yang lalu, mungkin akan muncul emosi seperti penyesalan, ketidakpuasan, kemarahan, kebencian, sakit hati, dan lain sebagainya. Dan ketika pikiran melayang ke masa yang akan datang, membayangkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, mungkin akan muncul kecemasan, bahkan ketakutan yang berlebih. Nah, ketika emosi ini muncul dengan sangat kuat, hal ini akan berdampak terhadap tubuh, baik itu secara fisik, mental, emosi, dan secara spiritual. Jantung berdebar-debar, tekanan darah naik, asam lambung naik, mengalami insomnia dan susah tidur, emosi gampang terpantik, cepat marah, sulit fokus dan sulit berkonsentrasi adalah beberapa dampak yang ditimbulkan ketika pikiran kita tidak terkendali. Bapak Ibu umat sedharma yang saya kasihi, beberapa pustaka suci juga membahas topik tentang pikiran ini dengan cukup detail. Yang pertama, Sara Samusaya dalam Sloka 80 mengatakan bahwa pikiran adalah sumber dari nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, pikiran ini harus dikendalikan. Bhagavad Gita Adhyaya 6 Sloka 35 mengatakan bahwa pikiran itu sangat liar, sulit untuk ditaklukkan. Akan tetapi, dengan latihan yang rutin dan terus-menerus, serta melepaskan keterikatan, maka pikiran ini bisa dikendalikan. Yoga Sutra Patanjali mengatakan bahwa yoga adalah pengendalian gerak-gerak pikiran. Dari ketiga pustaka ini, bisa kita simpulkan bahwa pikiran itu merupakan sumber dari segala macam nafsu yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang tidak baik. Dan pikiran ini juga sangat liar, sulit untuk dikendalikan. Akan tetapi, kabar baiknya, pikiran ini bisa kita kendalikan dengan latihan yang rutin dan terus-menerus, serta melepaskan keterikatan.
Yang jadi pertanyaan selanjutnya, latihan-latihan seperti apakah yang bisa digunakan untuk mengendalikan pikiran ini? Maharshi Patanjali dalam buku Yoga Sutra memberikan satu formula yang luar biasa yang masih sangat relevan untuk kita terapkan saat ini, yaitu dengan Ashtanga Yoga atau 8 aspek yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran yang sejati dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ashtanga Yoga bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yama dan niyama digunakan untuk mengendalikan keinginan dan mengendalikan perilaku. Bagian kedua, asana dan pranayama kita gunakan untuk mengendalikan tubuh fisik serta nafas. Bagian ketiga, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi merupakan latihan untuk mengendalikan pikiran. Masyarakat umum mengenal bagian yang ketiga ini dengan istilah meditasi. Ketiga bagian dari Ashtanga Yoga ini saling terkait dan saling mempengaruhi. Akan tetapi, bagian yang ketiga, yaitu bagian yang bertujuan untuk mengendalikan pikiran, adalah bagian yang gampang-gampang susah untuk dilakukan karena melibatkan sesuatu yang sifatnya abstrak. Akan tetapi, dengan latihan yang rutin dan terus-menerus, maka pikiran ini bisa kita gunakan sebagai sahabat yang akan mendukung untuk mencapai tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu Moksartam Jagadita atau kesejahteraan di dunia dan kedamaian yang abadi. Untuk mendapatkan hasil yang holistik, yang menyeluruh, maka saya menyarankan Ashtanga Yoga ini, ke-8 aspek ini dilatih secara rutin dan terus-menerus. Karena akan membawa dampak yang positif terhadap fisik, mental, emosi, dan spiritual. Bapak Ibu umat sedharma yang saya banggakan dimanapun Anda berada, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga dengan paparan yang singkat ini, pesan yang saya sampaikan dapat diterima dan dapat membangkitkan semangat dan motivasi kita semuanya untuk terus berlatih mengendalikan pikiran agar kita selamat dalam menjalani hidup di dunia ini dan nanti ketika kita meninggalkan dunia ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Akhir kata saya tutup dengan puja Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Semoga damai di hati, damai di bumi, dan damai di seluruh keberadaan.